Pemirsa terdiagnosa cedera otak traumatis yang dikenal dengan istilah diffuse axonal injury atau DAI. David Latumahina masih dalam perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Mayapada. Meski sudah mulai menunjukkan respon positif, namun tim medis masih mengenakan alat bantu pada tubuh David. Berikut cuplikan rekan kami Anggi Pasaribu dalam program Inside Story. Baru dicopot itu hari Minggu kalau nggak salah ya, Minggu kemarin. Karena kesadarannya juga butuh dibantu dengan ventilator. Betul. Kalau sekarang berarti tetap ada alat bantu nggak? Jadi katanya sih ada yang dipasang gitu. Selang katanya. Selang untuk membantu Pernafasan iya, sama ke otak. ke otak Iya, ya, ke oksigennya. Tapi kalau level kesadarannya sendiri saya sih nggak tahu. Belum. Kemarin sih sempat dibahas, cuman sejauh ini belum ada informasi lagi soal kondisi level kesadaran. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana, Reza Indragiri Amril selaku konsultan Lentera Anak Foundation, dan Amsori Ahmad selaku Biro Advokasi dan Hukum Pagar Nusa NU. Serta kami masih menunggu kuasa hukum Mario Dandi Dolfi Rompas untuk bergabung bersama kami malam hari ini, tapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog terkait dengan atau bapak-bapak. Dialog terkait dengan potensi tersangka baru dari kasus aniaya remaja malam hari ini. Bang Amsori, dari perspektif Anda lagi-lagi saya tanya, ada tuntutan dari masyarakat khususnya kemudian beberapa orang yang ingin menanyakan pasal pembunuhan atau perencanaan pembunuhan berencana ini, pasal percobaan pembunuhan berencana untuk dikenakan kepada Mario Dandi dan juga kawan-kawan ini ada urgensi untuk dilaksanakan. Tanggapan Anda? Bang Amsori? Ya baik. Kami kan percayakan proses pengembangan dari pihak kepolisian. Melalui diskusi kami di LBH Pagar Nusa maupun GP Ansor dan LPBH PBNU terkait kasus yang menimpa rekan kami, oleh karena itu mungkin mengarah ke sana. Ya, karena juga akan mengakibatkan kematian yang kami juga nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kita berdoa berharap beliau sembuh gitu ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, Prof Reza sampaikan tadi ada restoratif justice, ada DPR di situ. Makanya jangan yang lain yang serta-merta mengajakkan ada pemulihan terhadap kasus ini, sehingga kasus ini diselesaikan secara damai. Namun kami optimis selalu bahwa kasus hukum terus berjalan. Karena tadi efek jera terhadap main hakim sendiri, apalagi yang dilakukan oleh orang yang sewenang-wenang. Oleh karena itu kami berharap agar tidak terulang kembali ya perilaku-perilaku keji seperti ini. Oleh karenanya perbuatan tersebut sebenarnya kalau memang lihat KUHP tadi Pak Hari sampaikan tadi bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian hukuman pidananya lebih banyak itu, lebih tinggi itu. Oleh karena itu tadi ada pelaku katakanlah baik pelaku atau korban ada yang anak-anak sehingga hukumannya pun katakan di penyertaan kenapa ada turut serta dan juga menyuruh melakukan dan sebagainya. Kami berharap pada pihak kepolisian agar segera usut tuntas. Ya, ini kan ada beberapa saksi-saksi lagi yang harus dipanggil dan dimintai keterangan. Sehingga kasus ini bisa jelas dan terang. Karena tujuan dari hukum pidana, pidana itu adalah mencari titik temu, titik terang siapa tersangkanya. Sehingga kalau kasus ini dilanjutkan kepada kejaksaan maupun pengadilan, kami berharap dihukum yang setimpal dan seadil-adilnya. Bahkan ya kami yakin bahwa polisian bisa menyelesaikan secara profesional. Oke, tetap menunggu bagaimana polisi ini bergerak begitu ya, Bang Amsori. Tapi Bang Amsori. Ya, betul. Ya. Polisi harus berani, tugasnya sebagai presisi, juru promoter, harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar. Dan kami yakin, makanya kami memberikan apresiasi sehingga polisian khususnya Polres Jakarta Selatan cepat dan tegas sehingga kasus ini segera terungkap. Kami apresiasi betul. Karena itu kami dukung penyidik, kami ada di belakang Anda, jangan takut, kami terus berjuang, kami percayakan pada hukum,
dan keadilan. Seperti Bang itu. Amsori, tapi yang dituntut oleh keluarga besar NU sendiri apa untuk kasus ini? Kami tidak menuntut macam-macam. Kami percayakan kepada hukum Indonesia, hukum yang berlaku. Karena bagaimanapun kita tahu Indonesia itu Reichsstaat, negara hukum. Harapannya Kita deh juga Bang Amsori, harapannya tentu harus ada tersangka yang dihukum dong secara adil. Ya, jelas. Kami mengharap seperti itu, di mana ada pelaku, ada korban, sebab akibat, asbab musabab, hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu diperlakukan secara adil. Kalau memang hukumannya ya kami minta maksimal, karena kondisi saat ini rekan kami dalam keadaan masih koma gitu di rumah sakit. Kami berharap kepada kepolisian maupun masyarakat agar bisa bantu doa ya untuk segera pulih dan keluarga juga dalam kesabaran. Kami apresiasi buat polisian, terima kasih banyak media semua yang sehingga kasus ini ada kasus yang menyebar ya, kembang ke kasus yang pajak dan sebagainya, itu bukan ranah kami sebenarnya. Kami hanya ingin bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya gitu. Kalau penggantian ganti rugi sendiri, Bang Amsori. Ganti rugi tadi kan sudah sampaikan oleh Pak Reza. Dengan adanya restoratif justice, ada pihak pelaku, ada pihak keluarga korban, ada pihak tokoh di tengah masyarakat, ada biaya ganti rugi, perawatan, ganti rugi dan lain sebagainya. Tadi ada rehabilitasi, restoratif justice itu pemulihan keadaan yang keadaan menjadi semula. Yakin hal itu bisa terjadi. Sehingga tadi saya menyampaikan kasus penganiayaan ringan yang dalam Perkapolri maupun di Perkapjaksaan itu sudah dilakukan restoratif justice. Namun dalam hal ini kasus yang mana yang bisa diselesaikan secara restoratif justice. Begitu. Jadi bahkan di Mahkamah Agung pun baru sortir beberapa kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Seperti itu. Baik. Bahkan di PRT ya dalam peradilan anak ada seperti itu. Baik. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, ini ada kemungkinan juga ketika memang kalau misalnya kita bicara mengenai klaster 2 seperti yang tadi Pak Reza sebutkan gitu, di sini kita juga bicara mengenai kemungkinan AG untuk jadi tersangka atau dikatakanlah keterlibatannya ya lagi-lagi akan menjadi sebuah kunci begitu dalam kasus ini. Menurut Anda bagaimana urgensi untuk penetapan seorang pelaku yang usianya masih di bawah umur gitu 15 tahun dalam kasus ini? Secara umum, tidak hanya pada kasus ini, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana juga dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tetapi memang Indonesia sudah punya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi, undang-undang yang sifatnya umum, misalnya KUHP kah itu, atau undang-undang perlindungan anak kah itu, ketika pelakunya ternyata juga berusia anak-anak, akan langsung digandengkan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, kalau kita sudah bicara tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak atau undang-undang SPPA, spiritnya harus diubah. Mindset kita harus diubah. Kalau sesaat lalu kita bicara tentang tersangka D, kita berapi-api, kita marah, bahkan mungkin sebagian orang mengeluarkan sumpah serapah, itu tanda petik boleh. Karena pelaku dewasa. Tapi kalau kita bicara pelaku anak-anak, undang-undang SPPA buru-buru mengingatkan kita. Misalnya, di dalam salah satu konsiderannya berbicara bahwa penghukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus bersih dari unsur dendam. Demikian pula konsideran berikutnya. Ketika kita bicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum, sejahat apapun dia, tapi dia tetap harus kita pandang sebagai insan yang memiliki masa depan. Dan tugas kita juga untuk mendampingi dia, untuk membimbing dia ke masa depan tersebut. Nah, jadi apa boleh buat nih? Barangkali isi undang-undang sistem peradilan pidana anak semacam itu tidak menyenangkan gitu ya. Seolah-olah menganggap sepele, seolah-olah memberi angin kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana, tapi itu bukan perkataan Reza, itu perkataan peraturan perundang-undangan yang memang sudah sepatutnya kita ikuti. Tetapi bagi saya, kalau memang di TKP itu ada saksi yang ternyata juga punya 2 alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, benar, pihak Polres Jakarta Selatan tidak usah ragu-ragu. Naikkan statusnya menjadi tersangka, kenakan pasal terkait, dan saya bayangkan antara lain adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi tetap harus digandengkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini yang harus juga diperbaiki. Begitu ya Pak
Abdul Fikar, memang harus ada semacam penyempurnaan dari bagaimana negara ini menindak seorang pelaku anak, kemudian juga pasal yang dikenakan seperti apa, serta sistem peradilan yang harus dibuat seperti apa untuk tadi melakukan sebuah efek restoratif justice bagi orang-orang atau anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana? Ya, pembagian peradilan umum dengan peradilan anak itu usia, ya. Jadi kalau batas usia 18 kurang 1 hari, itu masih diadili di peradilan anak. Anak-anak yang bisa diadili itu 12 sampai 18, ya, yang bisa diadili di peradilan, gitu. Jadi memang peradilan itu dibuat khusus untuk mengadili anak-anak. Jadi tidak ada masalah, ya, meskipun pelaku lain diadili di peradilan umum. Toh juga perkaranya sama, saksi-saksinya sama, alat buktinya sama, nanti tidak ada masalah gitu. Cuma karena anak-anak ini salah satu pelakunya adalah anak-anak, maka dia harus diadili di peradilan anak. Nah, ciri khas peradilan anak yang paling harus dilakukan adalah satu, sidangnya itu tertutup, tidak ditonton oleh orang, ya, tidak terbuka seperti peradilan terhadap orang dewasa. Ya, jadi sidangnya tertutup, hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, jaksa, penasehat hukumnya, atau para saksi umpamanya, atau orang tua dari pihak-pihak yang terlibat. Begitu, Mbak. Jadi kekhususannya itu dia tidak pengertian terbuka untuk umum itu tidak terbuka seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa siapapun mau lihat nggak ada masalah, gitu ya. Nah, tapi untuk anak itu hanya orang-orang yang terkait dengan perkara yang boleh hadir di dalam di dalam persidangan itu. Tapi menimbulkan efek jerahnya bagaimana, Pak Fikar? Kenapa? Menimbulkan efek jerahnya itu loh, gitu. Ini kalau kita berkaca dari kasus ini, tindakan yang dilakukan tidak manusiawi, itu di luar nalar, tapi dilakukan oleh anak-anak. Iya, tetap. Meskipun anak-anak, makanya ada peradilan anak. Ya, hanya saja anak-anak itu karena sifatnya, maka hukumannya itu cuma separuh dari orang dewasa. Kalau anak-anak itu, peradilannya juga tertutup, ya, karena anak-anaknya itu, gitu ya. Nah, jadi itu ada untuk anak-anak itu ada keistimewaannya sendiri, ya. Bukan apa-apa karena dia belum menjadi orang dewasa. Dia belum sekuat orang dewasa untuk menerima satu keadaan yang ini. Nah, karena itu peradilannya dilakukan secara tertutup. Begitu, Mbak. Baik. Pak Fikar, Pak Reza dan juga Bang Amsori, saya ingin mencoba mengecek mungkin sama teman-teman yang ada di belakang. Oke, kita sudah tergabung ya. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas malam hari ini di MNC News Prime. Selamat malam lewat sambungan telepon ya. Selamat malam Bang Dolfi. Ya, selamat malam Mbak. Baik, Bang Dolfi, sekarang lagi di Polres Jakarta Selatan betul atau Polres Metro Jakarta Selatan? Iya, Polres Metro Jakarta Selatan. Oke, mungkin bisa digambarkan sedikit Bang terkait dengan bagaimana perkembangan dari penanganan kasus klien Anda? Iya, jadi sampai hari ini kan masih dilakukan pemeriksaan ya. Jadi kami kuasa hukum terus mendampingi dan pada prinsipnya kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Kami percaya bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bekerja dengan profesional dan terus berusaha agar supaya perkara ini benar-benar terang benderang. Jadi ya tentunya itu harus terus kita hormati apapun hasilnya ya kita harus terima karena saat ini perkara ini kan sudah viral kemana-mana, jadi ya tidak ada yang harus ditutupi, semua terbuka pada publik. Jadi kami saat ini percayakan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk terus bekerja profesional agar supaya perkara ini benar-benar terang benderang. Begitu Mbak. Oke. Bang Dolfi, ada kemungkinan tadi ya pengenaan pasal dari percobaan pembunuhan berencana yang akan dikenakan atas klien Anda. Tanggapan Anda? Ya, itu adalah kewenangan penyidik. Ya, jadi kita ini kan negara hukum, kita harus hormati ya apapun keputusan maupun hasil daripada penyidikan dari
kepolisian ya, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan, ya kita harus terima, harus kita hormati. Tapi Apapun kalau itu, dari klien Anda sendiri, asalkan Bang itu Dolfi, berdasarkan fakta-fakta ya, fakta-fakta hukum yang ada. oke. Tapi kalau dari klien Anda sendiri, Bang Dolfi, Mario mengatakan apakah memang ada niat membunuh? Nah, itu kan di dalam BAP sudah ada semua diterangkan oleh klien kami Mario. Jadi saya rasa semua keterangan yang diberikan sudah dicatat ya di dalam BAP. Jadi yaitu biarlah nanti penyidik yang akan menyampaikan kepada publik seperti apa gitu keterangan-keterangan yang sudah diberikan. Baik, Bang Dolfi juga kemarin katanya sempat ke rumah sakit ya menjenguk David. Iya benar. Jadi Tapi kami datang ke sana karena diminta oleh klien kami untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung karena kan klien kami kan saat ini lagi ditahan sehingga beliau tidak bisa datang langsung, ya dia menyampaikan kepada kami, meminta kepada kami sebagai kuasa hukum agar supaya kami datang ke rumah sakit untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban dan kepada keluarga korban, yaitu Adinda David dan juga kepada orang tuanya. Dan sekalian juga dia meminta untuk kita berdoa. Jadi dia meminta kepada kita untuk berdoa di sana untuk kesembuhan daripada Adinda David agar supaya segera pulih kembali. Gitu Mbak. Jadi ada pesan dari klien Anda begitu dan juga harapan David sembuh? Iya betul. Karena kan klien kami kan dia sudah menyesal ya apa yang dia perbuat. Dia merasa bersalah dan dia siap bertanggung jawab apa yang tindakan yang dia perbuat gitu. Jadi dia siap bertanggung jawab secara hukum. Baik. Bang Dolfi, ada kemungkinan juga ada pengenaan tersangka baru, penetapan tersangka baru dalam kasus ini selain klien Anda dan juga satu lagi S seperti itu. Apakah Bang Dolfi menurut Anda apakah memang ada urgensinya orang-orang lain? Ya itu kan kewenangan penyidik ya. Jadi saya rasa penyidik lebih paham, lebih memahami kalau memang ada pihak-pihak lain yang memang dianggap ya layak untuk ditersangkakan, itu ya sah-sah saja karena itu kan kewenangan penyidik ya. Jadi silakan aja kewenangan penyidik, kita tidak ikut campur di situ ya. Jadi biarlah tidak ada intervensi juga ya kan, penyidik bisa bekerja secara profesional. Tapi dari kacamata Anda sendiri Bang Dolfi, peran dari rekan-rekan klien Anda yang turut ada dalam video, terus kemudian kalau dari kesaksian klien Anda sendiri siapa-siapa saja yang ikut bersama klien Anda ke lokasi tempat ia konfrontir korban David, bagaimana? Ya itu kan sudah juga tersebar di publik ya bahwa pada saat itu yang sudah tersebar kan bahwa di TKP itu kan ada klien kami, ada juga saudari AG, ada saudara S ya. Jadi saya rasa sih itu udah semua publik udah tahu bahwa ada beberapa orang di situ ya. Gitu. Oke. Baik, terakhir mungkin dari Bang Dolfi sendiri. Harapan atau mungkin juga ketika keluarga mungkin Bang Dolfi komunikasi begitu dengan keluarga dari klien Anda sendiri. Seperti apa harapannya terkait dengan kelanjutan dari kasus ini? Harapan terbesar dari klien kami dan juga dari keluarganya bahwa yang terpenting adalah kesembuhan David. David sembuh ya, itu yang terpenting. Jadi kesembuhan daripada Adinda David itu yang paling penting. Karena selalu juga disampaikan oleh klien kami bahwa sangat berharap David segera sembuh. David segera sembuh. Tapi klien Anda sendiri, Bang Dolfi, Mario, apakah siap pasal apapun yang akan nanti ditetapkan dikenakan atas dirinya? Kalau menurut saya sih itu kan kewenangan penyidik ya. Jadi kalau memang penyidik sudah menetapkan seperti itu, ya tentu harus siap ya. Karena klien kami kan sudah mengakui dia salah, ya siap bertanggung jawab ya apa yang dia perbuat gitu. Gitu Mbak. Oke, saya garis bawahi ya Bang Dolfi, apapun nanti pasalnya, Mario akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitu ya? Iya.
Baik, Bang Dolfi, terima kasih walaupun tadi bergabungnya sedikit belakangan karena saya tahu juga ada agenda ya saat ini lagi di Polres Metro Jakarta Selatan, tapi terima kasih atas waktunya. Pak Abdulfikar Hadjar, Bang Reza Indragiri Amril dan juga Bang Amsori Ahmad juga waktunya, terima kasih sekali atas tadi waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Terima kasih sekali atas dialognya bersama kami malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama, kita ketemu di lain kesempatan. Ya, malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Prime akan kembali sesaat lagi.